أشهد أن لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله kaum muslimin jemaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Akan tetapi pelajaran-pelajaran berharga yang kita dapatkan dari madrasah bulan Ramadan hendaknya senantiasa terus kita jaga. Banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang kita dapatkan dari madrasah bulan Ramadan. Yang paling utama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah bulan Ramadan telah memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu hendaknya senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita puasa selama 1 bulan penuh. Bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membuat kita lapar dan haus semata, tidak. Tapi Allah memiliki hikmah yang sangat agung. Allah memiliki tujuan yang sangat utama, yaitu agar kita bertakwa kepadanya. Dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, khususnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, walaupun bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, namun hendaknya pelajaran berharga yang kita dapatkan ini, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus kita jaga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun engkau berada. Di bulan Ramadan kita bertakwa kepada Allah. Selesai bulan Ramadan kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia kita bertakwa kepada Allah. Pun tatkala kita sendiri tidak ada manusia yang melihat, kita juga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, takwa ini yang menjadi wasiat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada seluruh manusia. Terkhusus lagi, ditekankan lagi, yaitu kepada kita orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kalian.
Kemudian wasiat takwa ini ditekankan, dikhususkan kepada orang-orang yang beriman di dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Maka takwa ini menjadi wasiat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan. Dan takwa ini menjadi wasiat yang paling agung yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada seluruh para sahabatnya dan kepada kita umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha ayyuhuma kun." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena takwa ini kaum muslimin, takwa ini menjadi satu-satunya kunci kebahagiaan, satu-satunya kunci keselamatan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Takwa ini merupakan bekal yang paling baik bagi seorang mukmin untuk mengarungi kehidupan dunia dan lagi nanti kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Banyak para ulama mendefinisikan takwa dengan definisi yang berbeda-beda. Namun intinya sama. Bahwasanya takwa anta ja'ala wiqayatan bainaka wa baina adzabillah. Takwa yaitu engkau menjadikan benteng, menjadikan pemisah, benteng yang memisahkan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi fi'lil awamiri wa jtinabi nawahi. Yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Thalab bin Hubayb rahimahullah telah mendefinisikan takwa dengan definisi yang sangat bagus. Beliau mengatakan, at-taqwa antakmala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antaktuka bi ma'siyatillah ala nurin minallah takhafu adzaballah. Takwa yaitu engkau menjalankan perintah-perintah Allah, engkau menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah dan karena mengharap pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan, engkau menjauhi seluruh larangan-larangan Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah karena takut akan azab-azabnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketakwaan inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan barometer, yang Allah jadikan tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan sesungguhnya kami telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa dari kalian. Para ulama menjelaskan ayat tersebut, yang mereka mengatakan bahwasannya kemuliaan seseorang tidaklah didapatkan karena suku, karena bangsa, karena nasab keturunan. Bukan pula didapatkan karena banyaknya harta, tingginya jabatan, ya rupa yang bagus, bentuk tubuh yang sempurna, tidak. Tapi ketakwaan hanya diraih dengan satu hal,
yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa kepada Allah, maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ketakwaan diukur karena harta, kebahagiaan, keselamatan diukur karena harta, maka sudah barang tentu Qarun, orang yang paling banyak hartanya akan menjadi orang yang paling bahagia, akan menjadi orang yang paling mulia. Dan seandainya kemuliaan, kebahagiaan diukur karena jabatan atau kekuasaan, maka sudah barang tentu Fir'aun, orang yang memiliki kekuasaan kerajaan yang begitu besar, akan menjadi orang yang paling bahagia dan yang paling mulia. Tapi kenyataannya lihatlah bagaimana akhir dari Qarun dan Fir'aun. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Allah menghinakan mereka dengan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia. Sebelum nanti Allah akan mengadab dengan adab yang jauh lebih pedih di akhirat kelak. Dan lihatlah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah berikan kepada mereka kebahagiaan. Allah berikan kepada mereka ketenangan hati, ketenangan jiwa. Bukan karena harta, bukan karena jabatan kekuasaan, tapi karena ketakwaan. Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang dikatakan, ya para ulama mengatakan, lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minas sururi was sa'adah la jallaluna bisuyufihi. Para ulama mengatakan, jika seandainya para raja dan putra-putra raja, seandainya mereka mengetahui apa yang kami miliki, yang ada di dalam hati kami berupa kebahagiaan, ketenangan jiwa, ketenangan hati, maka sungguh mereka akan memenggal kami untuk merampas kebahagiaan tersebut dari hati-hati kami. Kebahagiaan bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tapi kebahagiaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenar-benarnya, yaitu didapat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang pertama telah kita sampaikan tentang ketakwaan. Bahwasanya takwa hendaknya senantiasa terus kita jaga di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kita bertakwa kepada Allah di hadapan manusia ataupun tatkala kita sedang bersendiri, tidak ada manusia yang melihat. Kita senantiasa terus bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan inilah yang menjadi kunci kebahagiaan, kunci keselamatan dan kunci kemuliaan seseorang di dunia dan nanti di akhirat. Kemudian kaum muslimin jemaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan diri pribadi dan mengingatkan jemaah sekalian bahwasannya di bulan Syawal ini ada satu amalan yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan untuk kita amalkan sebagai penyempurna amal ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu mengerjakan puasa Syawal selama 6 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu shittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian
ya dia mengiringinya, dia menambahnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Setelah kita mengerjakan puasa Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh, ya maka kita sempurnakan dengan mengerjakan puasa Syawal 6 hari. Nah itu berturut-turut, ya, ataupun ya dipisah-pisah. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Maka pahalanya yaitu seperti pahala orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa dan mampu untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إننا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.